Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kita bicara tentang sekilas, yaitu kaidah dan aturan na'at. Yang pertama, di mana ada na'at berarti ada man'ud. Di mana ada na'at berarti ada man'ud. Na'at yang mensifati, sedangkan man'ud yang disifati. Ya. Di contoh sebelumnya, al-mudarris dan as-salih, kita bisa melihat as-salih sebagai na'at, maka al-mudarris sebagai man'ud. Ya. Ini seperti kalau kita belajar mudhaf, mudhaf ilaih, berarti ada mudhaf ilaih. Ada mudhaf ilaih berarti harus ada mudhaf. Kemudian ada hal, ada sahibul hal. Kemudian ada tamyiz, ada mumayyiz. Ya. Maka ada na'at, ada man'ud yang disifati. Hanya saja kalau untuk man'ud jelas yang Arabnya sesuai statusnya. Kalau sebagai fa'il maka ia marfu'. Kalau sebagai maf'ul bih maka ia mansub. Kalau sebagai majrur bil harf maka ia jar secara yang Arab. Ya. Maka ja'al muwazzafun nasyid, telah datang karyawan yang rajin itu. Al-muwazzaf di sini sebagai fa'il dan an-nasyid sebagai na'at. Maka an-nasyid sebagai na'at, man'udnya yaitu kata al-muwazzaf, yaitu kata yang berstatus sebagai fa'il. Dan ini adalah man'udnya. Ini yang pertama. Ya, ini saya kira udah jelas ya. Kemudian kaidah kedua. Ini yang kita mungkin perlu lebih serius untuk konsentrasi ya, memahami kaidah kedua ini. Na'at itu mengikuti man'ud dalam 4 hal berikut. Ya, tadi di kaidah pertama kita sudah sekilas, berarti ada na'at, ada man'ud. Maka kaidah kedua di sini kita sebutkan juga terkait aturan antara na'at dan man'ud, di mana na'at harus mengikuti man'ud dalam 4 hal. Yang pertama, dalam i'rab. Ini jelas. Ya, dalam i'rab. Ini sudah jelas, ya. Ya, kalau man'udnya marfu' sebagai fa'il, maka na'at harus marfu'. Man'udnya mansub sebagai maf'ul bih, maka na'at harus mansub. Man'udnya majrur sebagai mudhaf ilaih misalkan, maka si na'at juga harus majrur, ya. Itu statusnya sebagai na'at, ya. Tapi yang diikuti yaitu i'rabnya pertama. Ini juga jelas. Yang kedua, dikatakan di situ jenisnya, maksudnya nau'nya, yaitu tentang apakah man'ud ini mudzakkar atau muannats, sehingga harus sesuai. Kalau man'udnya mudzakkar, si na'at juga harus disifati dengan bentuk isim mudzakkar. Kemudian kalau man'udnya muannats, maka na'at juga harus muannats. Contoh, marartu bi talibin mujtahidin. Aku melewati seorang siswa yang mujtahid. Ya. Maka talib ini sebagai man'ud dan ia adalah isim mudzakkar. Beda contoh dengan jumlah berikutnya, yaitu bi talibatin, siswi. Maka talibah ini muannats sehingga na'atnya juga harus muannats, yaitu mujtahidatin. Jelas ya? Insyaallah. Saya kira jelas untuk poin kedua ini, yaitu yang diikuti adalah jenisnya juga harus diperhatikan, ya, sehingga ketika diminta membuat contoh, maka si na'at tidak asal ditulis, tetapi harus perhatikan man'udnya. Kalau mudzakkar, maka na'at mudzakkar. Kalau muannats, maka na'at muannats. Yang ketiga, poin C, yaitu bilangannya. Maksudnya adatnya, yaitu kalau mufrad, si man'udnya mufrad, atau mutsanna, atau jama', maka si na'at juga harus menyesuaikan. Contoh, laqitu faqiran qani'a. Aku menemui seorang fakir yang qana'ah. Maka faqiran ini adalah isim mufrad. Ya. Di sini kita contohkan dengan contoh yang mansub ya. Contoh yang mansub, kalau tadi talibin contoh yang majrur. Ya. Di sini faqiran ya sebagai maf'ul bihi ya mansub, maka na'atnya juga mansub qani'an, dan kita lihat di sini fokusnya bukan mansubnya, fokusnya ke bilangannya. Di 3 contoh itu faqiran, faqiraini dan fuqara. Faqiran, faqiraini dan fuqara.
maka faqiran mufrad, qani'an juga mufrad. Faqiraini mutsanna, qani'aini juga mutsanna. Fuqara jama', maka qani'ina juga jama'. Jadi menyesuaikan juga terhadap bilangannya. Dan yang keempat yaitu ta'yinnya. Ta'yinnya yaitu masalah ma'rifah atau nakirah. Kalau man'utnya ma'rifah, maka sina'at juga harus ma'rifah. Seperti tanda adanya al, yaitu jalasal amiru al-adilu, maka al-amiru di sini isim ma'rifah, sehingga na'atnya juga harus ma'rifah. Beda dengan contoh berikutnya, yaitu jalasa amirun adilun, ya amirun isim nakirah, maka na'atnya juga harus isim nakirah, yaitu adilun. Nah, ini 4 poin atau 4 hal yang harus diperhatikan antara na'at dan man'ut, yaitu i'rabnya harus sama, jenisnya mudzakkar muannats harus sama, kemudian bilangannya mufrad, mutsanna, jama' juga harus sama. Kemudian ta'yinnya apakah ia isim ma'rifah atau isim nakirah juga harus sama. Ya. Demikian sekilas tentang kaidah dan aturan na'at. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca i'rabnya ya. I'rab untuk na'at. Pada contoh jumlah, marra Zaidun bi Umara al-Fadili. Zaid melewati, marra Zaidun bi Umar, melewati Umar yang berbakti, memiliki sifat bakti. Umar di sini, nah ini kita tidak terkecoh ya. Ini sambil murojaah pelajaran yang lalu. Kenapa di sini Umar tidak bi Umari, tetapi bi Umara? Maka jawabannya adalah karena ya ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Ya Umar ghairu munsharif. Seperti Sulaiman, misalkan contoh yang lain Ibrahim. Kalau mereka ini kata-kata ini majrur, maka ia majrur dengan fathah. Majrur dengan fathah karena memang isim ghairu munsharif. Umar tidak bisa ditulis Umarun atau Umaran, tetapi Umaru atau Umara. Umar bi Umara al-Fadili. Maka dia juga harus majrur karena Umar ini majrur. Umar majrur secara i'rab. Ya, sebagai isim majrur dengan adanya huruf al-ba, bi. Maka al-Fadili sebagai na'at yang mensifati kata Umar juga harus majrur. Perhatikan di sini, al-Fadili di sini i'rabnya majrur yaitu al-Fadili dengan kasrah. Kemudian ia juga mudzakkar al-Fadili. Kalau muannats berarti apa? Al-Fadilati. Kemudian bilangannya juga mufrad, al-Fadil, mufrad, Umar mufrad. Kemudian ta'yinnya, ini isim ma'rifah. Karena Umar adalah isim alam, nama orang, maka al-Fadili juga harus isim ma'rifah dengan al, bukan fadilin. Ya. Maka di sini bi Umar al-Fadili, al-Fadili sebagai na'at untuk kata Umar. Lengkap sudah apa yang menjadi kaidah dan aturan na'at dan man'ut. Zaidun sebagai fa'il, fa'ilun marfu'. Kemudian bi atau al-ba, ini harfu jarrin. Kemudian Umar, nah, kita i'rab dulu man'utnya. Statusnya sebagai apa? Jadi status untuk man'ut jelas dengan status masing-masing ya. Tidak kita katakan man'ut, tapi sebutkan statusnya. Maka Umar, ya, agar kita bisa mengi'rab untuk na'atnya, menentukan i'rab untuk na'atnya. Maka Umar ini ismun majrurun bi alba. Umar isim majrur dengan sebab huruf alba. Wa alamatu jarrihi fathatun, dan tanda jarrinya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Li'annahu ghairu munsharif, karena ia kata Umar merupakan isim ghairu munsharif yang tidak bisa bertanwin. Dan al-Fadili na'tun li Umar. Ya. Na'tun li Umar. Na'at untuk kata Umar. Ya. Maka al-Fadili na'at untuk kata Umar majrurun. Setelah kita sebutkan status sebagai na'at, kita sebutkan i'rabnya. I'rabnya apa? Na'atnya apa? Na'at majrur. Na'atnya
ber'irab majrur. Kita tidak lupa ya menyebutkan na'at untuk kata apa ya. Na'tun li Umar. Na'at untuk kata Umar. Majrur wa alamatu jarrihi kasratun li'annahu mufradun. Ya, tanda jarah dengan kasrah karena ia merupakan isim mufrad. Kemudian berikutnya jalasa al-amirul adilu. Telah duduk amir yang adil itu, maka jalasa fi'il al-amir sebagai fa'il dan al-adilu sebagai na'at. Ketika kita sudah tahu al-amiru sebagai fa'il dan ia marfu', maka al-adilu ya na'at untuk al-amir dan ia juga marfu'. Ini kita perhatikan di sini, andaikan jumlah ini tidak kita harakati, maka para pendengar diharapkan bisa untuk mengharakati secara sempurna, bisa menebak, bisa mensyakal secara utuh ya. Kalau misalkan al-amiru marfu' sebagai fa'il, maka na'at juga harus menyesuaikan. Maka al-adilu na'tun li al-amir. Al-adilu na'at untuk kata al-amir. Marfu'. Kenapa marfu'? Ya karena memang yang diikuti marfu' yaitu al-amir. Sebagai apa? Sebagai fa'il. Sehingga al-adilu na'at ini harus marfu' wa alamatu raf'ihi dan tanda rafa'nya dengan dhammah karena memang berupa isim mufrad. Contoh berikutnya yaitu a'ta bakrun faqiraini qani'aini thiyaban. Bakar memberi dua orang fakir yang qana'ah berupa pakaian. Maka faqiraini maf'ul bih dan maf'ul bih adalah mansub dan di sini mansubnya dengan ya karena berupa isim mutsanna. Maka qani'aini yang merupakan na'at untuk faqiraini maka ia juga mansub dan tanda nasab dengan ya karena juga berupa isim mutsanna. Demikian cara mengi'rab na'at ya dan man'utnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.